Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba lihat materi Anda soal peluncuran 80.081 koperasi desa merah putih ya, yang baru-baru ini secara nasional. Iya, betul. Skalanya besar sekali memang. Dan tujuannya, seperti yang disebutkan di sumber Anda itu kan, untuk kemandirian rakyat ya. Ekonomi desa jadi kuat, intinya supaya masyarakat bisa menolong diri sendiri gitu. Ya, tujuannya mulia sekali. Tapi sumber Anda ini langsung menyoroti satu bagian penting ya dari pidato Presiden Prabowo waktu itu, soal pengawasan. Iya. Ada kutipan yang cukup keras ya bunyinya. Ketua untung duluan tidak boleh lagi. Ketua koperasi harus diawasi, gitu kan. Persis. Dan ini sepertinya menyentuh problem klasik koperasi di kita ya. Sumber Anda juga nyinggung kan, dulu tuh koperasi seringnya cuma jadi, kendaraan elit desa saja. Bener banget. Jadi kayak rakyat kecil setor iuran, tapi yang menikmati hasil atau akses, ya pengurusnya atau tokoh-tokoh tertentu aja gitu. Jadi nggak merata. Nah itu dia, makanya penekanan Presiden soal pengawasan ini ya memang penting banget kalau mau tujuan kemandirian tadi benar-benar tercapai. Harus ada mekanisme kontrol yang kuat. Oke, tapi, ini, sumber Anda ini nggak berhenti di situ. Justru malah ngajak mikir lebih dalam lagi. Ada pertanyaan fundamental yang diajukan. Iya, pertanyaannya gini, kenapa sih rakyat didorong untuk patungan modal, ya kan skala kecil lewat koperasi? Sementara, di sisi lain, kekayaan alam kita yang jumlahnya luar biasa itu, tambang, minyak, gas, itu kok malah dikelola sama swasta, sama asing. Gitu kan perbandingannya? Betul. Dan ini didukung data yang, bikin kita mikir juga. Disebutkan nilai ekspor nikel aja nih dari Morowali sama Wedabae, itu di 2024 katanya bisa lebih dari 170 triliun rupiah. Wow, 170 triliun itu baru satu jenis tambang, baru di 2 lokasi itu. Iya, angka itu kan menunjukkan betapa besarnya potensi yang ada di perut bumi kita. Nah, pertanyaan dari sumber Anda jadi makin kuat. Apakah skema gotong royong skala mikro di desa ini sepadan gitu dengan nilai sebesar itu yang dikelola korporasi? Jadi kayak fokusnya di mana sebenarnya? Kenapa yang satu didorong patungan, yang satu lagi dikelola besar-besaran oleh korporasi? Begitu ya kira-kira? Bisa dibilang begitu. Sumber ini mempertanyakan skala prioritasnya, mungkin ya. Oke. Nah, dari situ, pembahasan di materi Anda masuk ke kerangka berpikir yang kontras ya. Ada perspektif alternatif dari Islam soal kepemilikan. Betul sekali. Jadi, menurut pandangan ini, sumber daya alam yang sifatnya strategis dan jumlahnya besar, ya kayak tambang tadi, hutan, laut, energi, itu statusnya bukan milik pribadi, bukan juga milik negara, apalagi swasta atau asing. Tapi milik siapa? Milik umum, milik seluruh rakyat. Istilahnya milkiyah amah. Jadi kepemilikan kolektif umat atau rakyat. Menarik. Terus, kalau bukan milik negara, peran negara apa dong dalam pandangan ini? Nah, negara di sini posisinya bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola atau administrator. Tugasnya itu mengelola sumber daya alam itu atas nama rakyat. Dikelola seefisien mungkin. Hasilnya nanti... Hasilnya gimana? Buat negara? Justru itu. Seluruh hasilnya bukan cuma sebagian kecil kayak pajak atau royalti ya, tapi seluruhnya itu wajib dikembalikan lagi ke rakyat. Dikembalikan dalam bentuk apa tuh? Uang tunai? Bisa macam-macam. Umumnya dalam bentuk layanan publik dasar yang gratis atau sangat terjangkau. Misalnya pendidikan gratis berkualitas, layanan kesehatan gratis, infrastruktur yang memadai, atau subsidi kebutuhan pokok. Jadi manfaatnya dirasakan langsung oleh semua. Konsep yang cukup radikal ya kalau dibandingkan dengan sekarang. Ada dasar argumennya. Sumber Anda mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang cukup terkenal. Kaum muslim itu berserikat, punya hak bersama dalam 3 hal. Air, padang gembalaan, dan api, energi. Ini sering dijadikan dasar prinsip kepemilikan umum tadi. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, sumber Anda ini mau bilang apa? Ya, intinya mau menunjukkan kontras. Kalau saja misalnya prinsip milik umum ini yang jalan, mungkin kebutuhan dasar rakyat banyak yang sudah terpenuhi dari hasil kekayaan alam itu sendiri. Jadi,
Nggak perlu lagi susah payah patungan lewat koperasi untuk sekedar bertahan hidup. Mungkin begitu arahnya. Koperasi mungkin tetap ada. Ya bagus untuk ekonomi skala kecil. Tapi dia bukan jadi solusi utama untuk masalah kemiskinan atau ketidakmandirian yang sifatnya struktural. Sumber Anda bahkan pakai istilah agak keras ya. Koperasi ini jadi kayak cuma obat penunda lapar saja. Obat penunda lapar. Sementara makanan utamanya, kekayaan alamnya, dinikmati pihak lain. Begitu ya analoginya? Kira-kira begitu penggambaran kontrasnya. Selama kue besar kekayaan bangsa ini dikelola korporasi, ya koperasi mungkin efeknya terbatas. Jadi ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif ya, untuk Anda pendengar. Apakah langkah memperkuat pengawasan koperasi seperti yang ditekankan Presiden, itu sudah menyentuh akar masalah untuk kemandirian rakyat? Atau jangan-jangan, seperti yang disiratkan oleh sumber ini, isu yang lebih fundamental, yang lebih besar, itu justru soal siapa sih yang sebetulnya paling berhak mengelola dan menikmati manfaat dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini. Apakah model pengelolaan yang sekarang ini sudah final? Atau ada alternatif lain, seperti konsep kepemilikan umum tadi, yang mungkin perlu kita pertimbangkan lebih serius lagi? Sebuah pilihan fokus ya jadinya, mau memperbaiki mesin kecil, yaitu koperasi, atau kita perlu menata ulang mesin besar, yaitu pengelolaan kekayaan alam bangsa ini secara keseluruhan. Nah, pertanyaan ini kami tinggalkan untuk Anda renungkan lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.